Selamat pagi. Eh, Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Setialah dengan pasanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi ini Bapak, pagi yang indah penuh sukacita Bapak. Kami bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat itu karena kasih, anugerah dan kebaikan Bapak. Bapak, pada saat ini kami akan dengarkan renungan di pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jadi judul renungan saya, Setialah dengan pasanganmu. Yakobus 1 ayat 8. Yang menyatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi, di saat kita sudah mempunyai pasangan atau mempunyai istri, itu kalau kita mempunyai pasangan yang lain, mempunyai wanita atau pria lain, pasti hidupnya tidak akan tenang. Pasti hidupnya dia pasti, kalau lihat saya suka dengar, lihat kisah-kisah nyata gitu ya tentang keluarga, tentang apa. Tuh saya lihat, ya kenapa orang mau hidupnya, memang itu senangnya hanya sesaat, tapi pasti kan hidupnya nggak bakal tenang. Dia mau ngumpetin istrinya atau mau ngumpetin selingkuhannya, jadi hidupnya nggak bakal tenang. Pasti hidupnya seperti kayak gimana gitu, kita mau pergi ke sini takut ketemu, mau pergi ke sana takut ketemu. Jadi belajarlah, jika kita punya istri atau punya pasangan, belajarlah hidup setia. Jangan kita melihat, kalau kita dengar cerita orang, kamu punya, biasanya kalau orang sudah diberkati Tuhan, orang sudah berhasil, pasti kalau saya lihat kesaksian, saya dengar banyak kesaksian yang saya dengar, contoh-contoh ya. Jadi kalau orang itu sudah berhasil, pasti dia akan banyak yang selingkuh, banyak yang mendua hati, banyak yang hidupnya jadi jatuh. Nggak usah jauh-jauh. Di saya usaha itu juga ada, pas sebelah toko saya. Jadi dia udah punya istri, tapi dia, karena dia suka, mungkin dia udah berhasil, memang udah berhasil. Dia tuh seneng ke tempat-tempat yang kayak refleksi gitulah, tempat-tempat itu. Akhirnya dia kenal, akhirnya jadi itu jatuh di dalam dosa. Jadi saya belajar gini, dari kesaksian orang, lihat dari kisah nyata orang. Jadi saya belajar, saya jangan sampai jatuh ke dalam dosa itu. Jangan sampai kita udah mengenal Tuhan, kita udah setia, kita udah taat sama Tuhan, kita udah sering dengar firman Tuhan. Kalau kita sampai jatuh, orang itu memang kenal Tuhan, tapi kalau nggak sungguh-sungguh sama Tuhan pasti akan jatuh. Cobaan di luar memang banyak, pasti tantangan apapun pasti ada. Itu balik lagi ke kitanya. Kita bisa nggak menjaga diri kita sendiri? Kita bisa nggak jangan sampai jatuh ke dalam dosa? Banyak kalau saya lihat dari cerita yang saya dengar, banyak orang sudah diberkati Tuhan, udah usahanya udah maju, dia jatuhnya kenapa? Ya karena wanita, ya karena dia mau mencoba-coba, akhirnya jatuh di dalam dosa. Dan kalau saya di sini saya mencatat gini, orang yang tidak punya iman yang kokoh seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. Dan mereka tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Kesetiaan yang terpecah antara Tuhan dan dunia membuat hidup mereka tidak stabil. Jadi kalau hidup kita nggak berpegang teguh sama Tuhan, kita akan diombang-ambingkan dengan dunia ini. Orang akan, kalau banyak cobaan di luar, wah kamu coba ini, coba itu, kamu coba ini. Jadi kita diombang-ambingkan seperti gelombang laut.
Dan kita belajar. Saya juga belajar gini. Saya belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi saya suka berpikir begini. Kalau kita orang lain jatuh ke dalam dosa, saya belajar jangan sampai saya juga ngikutin dosa yang mereka lakukan. Jadi saya belajar jangan sampai dia udah jatuh ke dalam dosa itu, saya ngikutin di belakangnya. Jatuh juga lah pasti ke dalam dosa itu. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya belajar hidup setia, belajar hidup taat sama Tuhan, dan juga setia dengan pasangan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh Bapa, kami bersuka cita Bapa. Tuhan belajar Bapa, ajar kami Bapa agar kami setia dengan pasangan kami masing-masing Bapa. Pakai hidup kami Bapa, jadikan kami teladan Bapa buat orang lain Bapa. Tuhan pakai hidup kami Bapa agar kami selalu Bapa setia dan taat juga dengan Engkau Bapa. Pakai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.